Wal ilmun nafi wa ma yazidu fi khaufik minallah wa yazidu Banyaknya fi akhlak ya. basaritika bi uyubi nafsik wa yazidu fi ma'rifatika bi ibadati rabbik wa yaqilu min ragbatika fid dunya wa yazidu fi ragbatika fil akhirah wa yatau basiratika bi afati amalik hatta tahtarizu minha wa yatlauka ala muqayyadi syaitan. Nah, ini artinya ilmu yang bermanfaat adalah menambah rasa takutmu kepada Allah, menambah kebijaksanaanmu dengan aib-aib dirimu, menambah rasa marifat dengan beribadah kepada Tuhanmu, serta meminimalisasi kecintaanmu terhadap dunia dan menambah kecintaanmu kepada akhirat, membuka pandanganmu atas perbuatan jelekmu hingga kau dapat menjaga diri dari hal itu serta membebaskanmu dari tipu daya setan. Nah, ini bisa dicari di Bidayatul Hidayah halaman 38, Bu. Jadi saya kira ini jelas ya, Imam Al-Ghazali menitik beratkan bahwa keberhasilan seorang guru itu bukan kemudian banyak murid atau banyak santri, tetapi kembali kepada audu faidatiha ilayya gitu. Audu faidatiha ilayya. Jadi kembali faidah kita mengajarkan kepada murid itu kembali kepada diri kita sendiri sebagai pengajar atau sebagai guru. Mampukah kita kemudian bisa meminimalisasi kecintaan terhadap dunia atau menambah kecintaanmu kepada akhirat? Nah, ini menjadi sebuah tolak ukur Imam Al-Ghazali ya. Makanya pada kesempatan kali ini karena ada kaidah usul fikih ya, al-umuru bimaqasidiha gitu kan. Ke sesuatu itu bagaimana niatnya. Makanya niat kita itu kalangan Nabi Sarohmah sudah ada dalam kitab Fathul Mu'in ya. Fathul Mu'in itu mengatakan bahwa di dalam ya, Anatul Talibin juga sama ada yang mengatakan bahwa yang namanya bisaro atau kuliah atau upah ya itu tidak istilahnya yang penting bahkan yang namanya menerima upah terhadap kita menyampaikan Al-Qur'an itu bahkan diwajibkan ya Bu ya. Inna ahaqqa akhadtum alai ajran kitabullah. Itu ada bahasa dalam redaksi kitab Talib itu begitu. Inna ahaqqa akhadtum alai ajran kitabullah. Jadi yang lebih berhak dikasih buruh, dikasih upah itu adalah kitabullah, Al-Qur'an. Jadi bukan kemudian bisaroh itu menjadikan sebuah apa ya, sebuah yang kita minta. Jadi artinya entong ngajarkeun karena Allah ka guru mah gitulah. Jadi murid kudu karena Allah ka guru gitu artinya. Jadi guru mah udah harus tahu tentang konsep karena Allah, tetapi kadang-kadang kan penceramah juga terkadang suka ada Pak Ustadz sih karena Allahnya, padahal Pak Ustadz itu tidak harus diajarkan karena Allah. Jadi yang ngundang harus karena Allah sama Pak Ustadz gitu loh. Ya. Jadi inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Yang lebih berhak di buruhan itu ya baca Quran gitu loh. Ya, terkait tentang wala tastaru bi ayatillah itu ada kesananya itu samanan kalilan, itu turunnya itu bukan masalah bisyarah, bukan masalah kemudian ketika di Madinah ya, orang-orang usul Yahudi itu tidak mengakui Nabi itu sebagai Nabi dan Rasul Nabi Muhammad sebagai Rasul. Maka ketika ada seseorang penguasa besar seperti camat lah misalkan kalau di Indonesia mah mengakui bahwa Rasul itu seorang Rasul, maka akan diturunkan camat jadi lurah gitu. Maka turunlah ayat itu, wala tastaru. Ayat tastaru di situ adalah ayat tastabdilu nabiha, bukan menjual belikan, bukan artinya bukan, tapi ayat tastabdilu nabiha, membolak-balikan fakta. Puguh nabi na rasul dibilang bukan rasul, puguh seorang Nabi Muhammad itu seorang nabi disebut bukan nabi. Nah, itu artinya tastaru, ayat tastabdilu, membolak-balikan fakta dengan harga yang sedikit, artinya dengan jabatan, dengan apa dia rela membolak-balikan fakta, kebenaran menjadi sebuah kebohongan. Nah, itu yang dimaksud tastaru di situ. Tapi untuk masalah bisyarah, saya kira yang penting niat kita seorang pengajar, ya, agar kita menjadi seorang guru yang mempunyai ilmu yang bermanfaat, karena ukurannya bukan banyak santri, ya, bukan banyak santri, tapi si kiainya itu semakin mendekatkan diri kepada Allah, semakin bijak, semakin bermakrifat, semakin kecintaannya kepada akhirat semakin tinggi, ya. Jangan sampai ya ke istri aja takut gitu ya.
gitu ya, apalagi ke Allah gitu kan, harus lebih takut kepada Allah, jangan takut sama istri kan begitu. Nah makanya mudah-mudahan Siapa semua yang takut istri siapa? ya. Nah, Ah, maksudnya, nah ini panjang ukuran gitu, maksudnya ukuran gitu ya, ukuran ketakutan kita kepada Allah dan kepada manusia kan seperti itu kan. Tak banyak juga kan orang yang suami takut istri gitu kan, ada itu ya. baik. Baik, itu saja tambahan aja ya, walaupun ya Ya, Kiai. berkeceletot atau apa Kemudian ya, Bu, mudah-mudahan ini menjadi ukuran ya. Siap, Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan closing statement Pak Irawan, Pak Hari. Sanamihan Bu. Ya, terima kasih. Enggak, Kang Irawan. Kang Irawan. Bagaimana? Ada Pak Eja ini mau menambahkan, kalau enggak bisa tidur lagi ini. Sepertinya terpancing Ya, dengan takut istri ini nih. betul betul Bu. Ya, Aduh. ini kita berbicara ikhlas ya tadi ya. Jadi ikhlas itu kalau kita mengambil dari bahasa bahwa diambil daripada ahlaso ya. Ya. Ahlaso yukhlisu ikhlason. Jadi bentuknya adalah mutaadi. Maknanya adalah disebut wal istimror, artinya proses gitu kan. Jadi seseorang bisa Hmm. menjadi ikhlas itu kan tidak langsung sekaligus. Jadi Ya. proses gitu kan. Ya. Kalau kita beramal, menunggu ikhlas, kita kapan mau amalnya? Terus kemudian begini juga ya, yang perlu kita kita pahami bahwa tidak semuanya amal yang tidak ikhlas itu tidak bernilai. Walaupun dalam hadis dikatakan bahwa annasu kulluhum halka, bahwa semua manusia itu hancur binasa illal alimun, kecuali orang yang beramal, kecuali orang yang berilmu binasa, kecuali orang yang beramal binasa, kecuali orang yang ikhlas. Wa huwa fi khotorin adimin, walaupun sudah ikhlas ada dalam kekhawatiran yang besar gitu kan. Nah itu, jadi kalau kita berbicara masalah ikhlas, ternyata seperti ideal banget gitu yang namanya ikhlas itu. Nanti akhirnya kita tidak mau beramal. Nah, eh, dalam pemahaman saya gitu kan, bahwa walaupun kita beramal, tapi tidak ikhlas pun insya Allah akan ada nilainya. Seperti seperti segini misalkan, Pak Hari misalkan, sedekah nih, sedekah. Dalam sedekahnya itu ada niat bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tetap di situ akan ada nilainya. Yang pertama, orang yang mendapatkan sedekah ini bahagia karena diberikan sedekah oleh Pak Hari, maka akan mendapatkan nilai daripada membahagiakan orang. Dan yang kedua, misalkan ketika Pak Hari itu sedekah, ada orang yang mengikuti diturutan kubatur, maka akan ada pahala diturutan kunusanes. Jadi jangan berpikir bahwa harus murni ikhlas, kemudian belum bisa ikhlas, kemudian tidak beramal, tidak seperti itu. Terus yang kedua, tadi bahwa kita untuk mendapatkan ikhlas itu memang berproses. Kemudian di dalam Al-Quran, kalau kita teliti gitu kan, antara kata muhlisin dan muhlasin itu lebih banyak kalimat muhlasin. Artinya untuk mendapatkan ikhlas itu kita berproses, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan orang-orang yang ikhlas, Pak Intan. Nah, mungkin seperti itu. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya? Sudah Pak Rantos, Pak Irawan. Ya, nanti closing statement artinya disimpulkan. Baiklah, Sudah terima kasih asar. rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu, Pak Kiai, Bu dosen. Saya menyimpulkan bahwa dari rekan-rekan tadi menyampaikan, Bapak Ibu, Kiai, bahwa pendidikan menurut Al-Ghazali menekankan pada pendidikan agama dan akhlak. Kemudian menurut Imam Al-Ghazali bahwa pengertian dan tujuan pendidikan Islam itu yaitu pendidikan yang berupaya untuk bertujuan dalam proses pembentukan insan paripurna. Adapun dalam membentuk sebuah kurikulum, Al-Ghazali memiliki dua kecenderungan yaitu kecenderungan terhadap agama dan pragmatis. Adapun aspek materi pendidikan Islam menurut pemikiran Al-Ghazali adalah meliputi pendidikan keimanan, akhlak, akal sosial dan jasmani. Jadi menurut Imam Al-Ghazali bahwa guru yang baik itu sekali cerdas dan sempurna akalnya, juga harus memiliki sifat yang terpuji, menjadi teladan. Adapun sifat yang harus dimiliki oleh seorang siswa atau murid,
yaitu rendah hati, mensucikan diri dari segala keburukan, taat dan juga istiqomah. Sementara yang menjadi evaluasi pendidikan adalah semua bentuk aktivitas yang terkait dengan tugas tanggung jawab masing-masing dalam proses pendidikan. Jadi konsep pendidikan Islam dalam pemikiran Al-Ghazali ini sejalan dengan tujuan pendidikan di Indonesia saat ini. Jadi, di mana pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Artinya, manusia yang beriman dan bertakwa, yaitu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berbudi pekerti yang luhur, berakhlakul karimah, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, juga kepribadian yang mantap dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Dan itu terima kasih kepada teman-teman semuanya, Ibu dosen juga terima kasih. Barakallahu li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita beri aplaus untuk rekan-rekan kita yang sudah presentasi hari ini, Pak Irawan dengan Pak Hari. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyampaikan hasil bacaan atau wawasan pengetahuan terkait dengan tokoh yang kita usung pada hari ini. Bapak Ibu, mohon dicek di monitor Bapak Ibu, daftar kehadiran Bapak Ibu. Yang hijau, Bapak Ibu sudah melaksanakan tugas terstruktur, sudah tampil atau presentasi. Yang hijau ya, yang masih putih berarti Bapak Ibu belum melakukan presentasi. Gitu. Ibu, saya sudah Bu, Ibnu Sina Bu. Siapa Pak? Bagus. Nah tuh Didi Tacan. Oh iya, Udah. tuh nih sudah di sini ya Bapak. Yang terakhir teh Bu sama Iya, Bu Bu. Lina. Ibu. Udah Bu. Anu Rayatin udah Bu, kemarin yang Al-Farabi Ibu. Bentar, izin stop video dulu karena Bu Nur Hayatin sudah? Iya Nur Hayatin sudah. Oh iya, belum saya hijaukan. Oke, jadi Pak Agus, Pak Bu Nur Hayatin sudah ya? Bu Gawi. Ya, Bu. Oh, Bu Gawi juga sudah ya? Sama Bu Nur Hayatin. Iya, kemarin Bu Haji Gawi sama saya. Cuman Bu Haji kan kemarin kurang sehat, Ibu. Tapi membuat ini memang sudah, hanya saja belum dikasih warna hijau. Ya Bu, Nah, tandain itu ya Bu, harusnya sudah warna diberi biru, warna hijau. warna hijaunya. Itu minggu kemarin saya hadir Bu. Kabar. Atur nuhun Ibu. Bu dosen, mohon izin bertanya untuk kehadiran itu. Bentar, Bapak Ibu. Adik saya kurang bagus. Sinyal adik saya kurang bagus sebentar. Jadi kalau sambil melakukan aktivitas yang lain, suara Bapak Ibu terbata-bata, terputus-putus. Sebentar. Baik. Nah, berarti yang belum satu-satu dulu ya, Bapak Ibu. Berarti ini Pak Muhammad Darmawan, Pak Suhud. Berarti tinggal 4 orang, betul? Betul Bu. Baik. Berarti minggu depan terakhir ya. Siap Bu. Baik, yang tadi ingin Pak Yai Agus Fadoli, apakah Ya, memang Bu. 3 hari pertemuan tidak hadir? Ya kalau pertama kedua hadir yang 19 mah itu Pak Nanang ya, enggak. ya? Bu, yang 19 aja aku nggak hadir Bu, lagi umroh. Yang itu mah hadir Bu. Oh, yang lain hadir. Iya. Baik. Yang 19 aku izin umroh Bu, tanggal 19. Kalau yang pertama Ya Bu, hadir Bu. Siap. Kemudian yang lain silahkan. Saya Ya. tanggal 26 Irawan Bu, izin Irawan. lagi di ruang operasi, Bun. Pak Nanang Bu. Irawan Bu. Bu Pak Agus Bu, tanggal 5 hadir Bu. Oh. Tanggal 5 Pak Agus nggak hadir atuh Ke kampus Kang tanggal 5 saya kan tanggal hadir. 5. Oh, kan itu kan ke Panderian. Oh. Iya ento awas Kiai jangan ngabohong. Yang tanggal 5 kita lewat dulu. Pak Oh iya, siap. Pak Nanang, Irawan Bu. minggu lalu Pak kemana Pak Nanang? Pak Nanang Irawan. minggu kemarin hadir Bu. Al-Farabi, Bu Hadir. Lina
hadir tentang Al-Farabi, Pak Nanang hadir. Ibu Lina. Baik. Mungkin Irawan, pada Bu. saat saya absensi, Irawan, Bu. baik, mungkin saat saya absen Bapak agak terlambat masuk atau mungkin terpental ya. Pak Hari minggu lalu kemana dengan Pak Irawan? Irawan hadir, Bu, minggu kemarin. Bu, Kan udah hari ini juga dari awal hadir on cam. Bu, Siap. ya waktu minggu Kemudian kemarin, kalau Pak Hari, ya waktu minggu kemarin tanggal 2, saya mohon izin ikut Ya. uji pengetahuan PPG, Bu. Jadi tidak boleh, harus fokus, jadi tidak bisa ikut kuliah. siap. PPG, Berikutnya Bu. Pak Suhud. Pak Suhud, tanggal 19, tanggal 2, dan hari ini tidak ada berarti ya? Pak Suhud, Saya ya. Ibu. Izin mau hajat, Bu. Pak Suhud. Memang tidak ada. Tinggal Bu Gawi. Bu Gawi. Saya tanggal 26 sampai tanggal 2 di ruangan operasi, Bunda. Izin. Tanggal 26 bagaimana? Sakit. Lagi operasi, Bun. Iya, di ruangan operasi. Baik, siap. Berarti sakit ya. Dua-duanya izin, Bun. Masih diproses di rumah sakit itu. Pak Suhud izin, Bu. Karena sedang persiapan mau hajatan. Untuk hari ini. Oh, Pak Suhud izin? Ya, mau hajatan. Minggu lalu juga berarti izin beliau? Gimana? Insya Allah minggu depan siap presentasi. Oh, baik, baik. Baik, Bapak Ibu, ada dua hal akhirnya saya tertarik ini ya. Sinyal, Bu, sinyal. Mohon sinyal kurang bagus. Suaranya jelas, Bapak Ibu? Jelas, Bu. Baik. Kalau terputus-putus mohon diingatkan. Baik, Bapak Ibu, ada dua hal terkait bahasan. Kemudian nanti terakhir. Putus-putus, Bu. Aduh, gimana ini? Izin stop video ya, atau off kamera. Karena sedang hujan besar memang di daerah. Habisin dong tuh, Mas. Bagaimana suaranya, Bapak Ibu? Jelas, Bu, jelas. Sudah jelas Oke, ya. Bu. Mohon yang Jelas. lain off kamera dulu, yang off kamera. Unmute dulu. Apabila ada yang ingin disampaikan silahkan di unmute begitu ya. Baik, ada dua hal terkait bahasan. Yang pertama tadi terkait bagaimana karakteristik guru atau pendidik menurut Imam Ghazali. Rekan-rekan sudah menyampaikan, hanya ada satu yang paling menarik tentang kata ikhlas, begitu ya Bapak Ibu ya. Untuk ikhlas, Bapak Ibu, saya membaca dalam beberapa buku sejarah. Saya juga setuju dengan Bapak tadi siapa yang menyampaikan dalam satu masa atau di satu zaman, di satu kekhalifahan begitu ya, ada kinerja atau hasil dari seorang ilmuwan ketika dia menulis buku, maka buku itu kemudian diberi Gak kedengaran, imbalan. Bu. Aduh. Tidak terdengar, masih tidak terdengar Bapak Ibu. Halo? Ya, udah mendingan, Bu. Atau saya ganti ke apa ini? Saya ganti ke Udah, jelas, Bu, udah, Bu. Jelas, Bu. Oh, jelas. Baik. Recording in progress. Ayo, sebentar.